Pernahkah kalian bertanya-tanya, seberapa tinggi sebenarnya para nabi kita dari Nabi Adam yang katanya setinggi gedung bertingkat, sampai Nabi Muhammad yang tingginya hampir mendekati kita, mengapa tinggi badan para nabi dan umatnya dari zaman ke zaman semakin menurun? Mari kita kupas tuntas misteri ini, siapa tahu ada fakta-fakta menarik yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan tinggi badan para nabi, alangkah baiknya untuk teman-teman yang menonton harap tekan tombol like, komen dan subscribe, agar admin lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Dan admin doakan, bagi yang sudah subscribe dan like, semoga doa dan harapan kalian segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita simak bersama. Nabi Adam adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah agama-agama Samawi, terutama Islam, Nasrani dan Yahudi. Beliau dikenal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bapak dari seluruh umat manusia di bumi ini. Salah satu hal yang sering dibicarakan mengenai Nabi Adam, adalah tingginya yang luar biasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Adam memiliki tinggi sekitar 60 hasta, yang jika diukur dengan satuan modern, setara dengan sekitar 27,5 meter tingginya. Ini jelas sangat berbeda dengan ukuran manusia saat ini, yang rata-rata hanya sekitar 1,7 meter. Mari kita beralih ke masa Nabi Hud alaihi salam. Karena Nabi Idris dan Nabi Nuh mungkin juga memiliki postur yang sama dengan Nabi Adam alaihi salam, dan di zaman Nabi Hud inilah awal mula manusia mulai menyusut tinggi badannya. Mengenai tinggi badan Nabi Hud, beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki tinggi badan yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tinggi Nabi Hud sekitar 60 hasta, jadi tinggi Nabi Hud bisa mencapai sekitar 27-30 meter. Tinggi badan yang luar biasa ini memang terdengar fantastis bagi kita, namun itulah yang disebutkan dalam beberapa teks agama. Kaum Ad pun juga memiliki postur yang tinggi bahkan melebihi tinggi Nabi Hud. Kemudian kita melompat jauh ke zaman Nabi Musa, untuk melihat perbedaan di zaman Nabi Hud dan Nabi Musa. Jadi, Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi yang paling dikenal dalam agama Islam, Kristen dan Yahudi. Dalam beberapa riwayat, dikatakan tinggi Nabi Musa sekitar 5 hasta atau sekitar 2,25 meter hingga 2,8 meter, angka ini tentu membuat kita terkesima, karena sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata tinggi manusia modern pada umumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah Islam kepada umat manusia. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan dan sifat-sifat beliau, salah satunya adalah mengenai tinggi badannya dan periode kehidupan beliau. Menurut beberapa riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tinggi yang sedang, tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu pendek. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu pendek, dengan rambut yang mencapai telinga bagian bawah dan kulit yang cerah. Hadis riwayat Bukhari. Dari riwayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa beliau memiliki tinggi yang proporsional. Banyak ulama yang mengatakan bahwa tinggi beliau adalah sekitar rata-rata tinggi orang Arab pada masa itu, yaitu sekitar 175 cm. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, atau diperkirakan pada tanggal 26 April tahun 570 atau 570 Masehi di kota Makkah, yang terletak di Jazirah Arab. Tahun kelahiran beliau dikenal sebagai tahun Gajah, karena pada tahun tersebut datangnya tentara yang menunggangi gajah dari Yaman, yang dipimpin oleh Abraha, menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi mereka gagal berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril pada usia 40 tahun, tepat pada tahun 610 Masehi. Wahyu ini menandai dimulainya periode kerasulan beliau, setelah 23 tahun masa kerasulan yang terdiri dari 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Kisah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak tercatat dalam hadis-hadis sahih serta dalam buku-buku